Shalom adik-adik. Kita mau kembali lagi bersekolah minggu bersama-sama. Kita mau angkat satu lagu pujian Kudaki-daki. Pembukaan dipimpin oleh adik Michelle. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang mau memulai acara sekolah minggu ya Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar lancar dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau naikkan satu lagu pujian lagi, Happy Ya Ya Ya. Cerita teladan, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan satu lagu pujian lagi. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, mari kita berdoa dulu. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami di dalam istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau memulai aktivitas kami. Kami mau sekolah minggu secara online. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, berkati firman Tuhan hari ini, berkati anak-anak yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar 10 tulah di Mesir. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah belajar mengenai 6 hari penciptaan, saat ini kita belajar tentang 10 tulah di Mesir. Adik-adik tahu nggak tulah itu apa? Tulah itu adalah hukuman. Kita akan melihat 10 hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Siap ya mendengarkan dan menyimak gambar-gambar berikut. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Jadi semua air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Tidak bisa diminum, tidak bisa dipakai mandi,
tidak bisa untuk makanan, minuman ternak, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya merah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan tidak ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan alam, wadah kayu, dan wadah batu." Jadi semuanya menjadi darah. Air yang ada di sungai menjadi darah, air yang ada di sumur menjadi darah, bahkan air yang ada di dalam gelas atau di dalam wadah kayu, di dalam wadah cawan, semuanya merah, tidak bisa diminum. Itulah yang pertama, air menjadi darah. Adik-adik coba perhatikan gambar. Sudah dilihat? Nah, itu sebenarnya ada titik-titik air yang berwarna merah. Kemudian ikan bisa hidup nggak di dalamnya kalau airnya mengandung darah? Pasti ikannya mati ya. Jadi kita lihat ada mata ikan di silang, itu namanya artinya ikannya mati, ikannya tidak hidup. Untuk mengenali ini tulah ke yang keberapa, kita bisa melihat angka 1 di dalamnya. Apakah Adik bisa melihat angka 1? Ya, ada angka 1. Jadi ada ikan, kemudian ada gambar angka 1. Kita bisa mengenali bahwa itu adalah tulah yang pertama. Ikan-ikan tidak bisa hidup karena airnya mengandung darah. Oke. Tulah yang kedua adalah katak. Jadi bisa melihat angka 2 yang ada di dalam gambar katak. Bisa ya? Ini sebagai pengenal dan pengingat bahwa tulah yang kedua Tuhan memberikan katak kepada orang-orang yang ada di Mesir. Firman Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Jadi di tanah Mesir terdapat banyak katak-katak dan sangat menggelikan pastinya. Karena mereka melompat-lompat tidak hanya 1, 2 yang kelihatan lucu, tetapi banyak, ribuan. Bahkan sampai orang-orang tidak bisa berjalan karena dipenuhi oleh katak-katak yang melompat. Itulah tulah yang kedua, yaitu tulah katak. Selanjutnya kita masuki tulah yang ketiga. Ayo, siapa tahu? Siapa bisa menebak gambar yang ada di dalam layar? Ya, gambar nyamuk. Itu adalah tulah yang ketiga, gambar nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi, tulah yang ketiga ini adalah nyamuk, di mana banyak sekali nyamuk-nyamuk berterbangan bahkan menggigit orang sehingga orang-orang Mesir terganggu semuanya. Adik-adik di rumahnya ada nyamuk ya. Tapi ini nyamuknya lebih dahsyat, lebih banyak dan mengerikan sehingga mengganggu semua penduduk di Mesir.
Ya, tulah yang ketiga adalah nyamuk. Dapatkah adik-adik menemukan angka 3 di dalam gambar ini? Ya, sayapnya nyamuk bisa kita bayangkan seperti angka 3, sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya. Jadi tulah yang ketiga adalah nyamuk. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Adik-adik tahu nggak apa itu lalat pikat? Beda dengan lalat-lalat biasa yang ada di rumah kita. Lalat pikat adalah lalat berukuran besar dan menghisap dan penjilat darah, termasuk darah manusia. Jadi lalatnya ini ukurannya gede banget. Ya, kita akan lihat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Firaun. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Ngeri adik-adik ya. Semuanya dipenuhi oleh lalat pikat, lalat yang besar-besar, bahkan bisa untuk menghisap darah manusia. Itulah tulah yang keempat. Mari kita perhatikan gambar selanjutnya. Ya, siapa yang bisa menemukan angka 4 di dalam gambar lalat? Ya, benar, sudah menemukan. Kita bisa mengingat bahwa lalat adalah tulah yang keempat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Selanjutnya adalah tulah yang kelima. Coba perhatikan, adik-adik bisa melihat angka 5 di dalam gambar babi yang tergeletak itu? Ya, pintar, semuanya bisa melihat angka 5. Angka 5 ini adalah menandakan tulah yang kelima. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar itu siapa yang tahu? Penyakit sampar itu adalah penyakit yang terjadi pada hewan ternak disebabkan oleh infeksi oleh satu bakteri. Nah, ketika hewan tersebut sakit dan digigit oleh serangga, kemudian serangganya menggigit manusia, maka manusia bisa tertular oleh penyakit itu. Itulah penyakit sampar pada ternak yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, di mana seluruh ternak yang ada di Mesir semuanya mati, semuanya tidak bisa diselamatkan oleh karena penyakit sampar ini. Kita melihat firman Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Jadi yang diselamatkan adalah ternak orang Israel, sementara ternaknya orang Mesir semua kena penyakit sampar dan semuanya mati. Maka mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Itulah tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam adalah tulah barah. Barah adalah seperti penyakit
kulit pada manusia. Jadi ada bengkak-bengkak yang di dalamnya berisi nanah, dan itu sakit sekali. Tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang bisa terjadi. Kita akan melihat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur, peleburan serangkup penuh. Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Jadi pasti sangat sakit sekali adik-adik, karena seluruh tubuh manusia yang ada di tanah Mesir, orang-orang Mesir, itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Dedek bisa melihat angka 6 yang ada di dalam gambar. Ingat ya, angka 6 itu adalah penanda bahwa tulah yang ke-6 adalah bara. Ya, tulah yang ke-7 adalah hujan es. Kita akan menyimak firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ya, di sini dikatakan bahwa tulah yang ketujuh adalah hujan es. Hujan es di sini bukan seperti hujan salju ya, yang turun dengan lembut dan kita bisa menikmatinya. Tetapi hujan es di sini bongkahan-bongkahan es batu yang keras, besar-besar seperti batu, dan menimpa seluruh manusia, ternak, bahkan rumah-rumah pun bisa hancur karena hujan es ini. Tidak hanya hujan es yang Tuhan berikan, tetapi ada juga api yang datang dari langit dan menyambar bangsa Mesir sehingga mereka tidak bisa terluput. Ya, itulah tulah yang ke-7. Jadi adik-adik bisa melihat angka 7? Iya, angka 7 kita bisa lihat di gambar, yaitu gambar petir. Kita coba perhatikan, pasti ada gambar angka 7 ya. Iya, itulah tulah yang ke-7 adalah hujan es. Selanjutnya tulah yang ke-8. Gambar apa adik-adik? Siapa yang tahu? Gambar nyamuk, gambar lalat, atau gambar apa ya? Itu adalah gambar belalang. Siapa yang sudah pernah melihat belalang? Di kebun banyak ya belalang. Kita lihat firman Tuhan, karena ini adalah tulah yang ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di Mesir. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Jadi seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh belalang. Dan belalang ini kan makannya seperti tanaman-tanaman ya, seperti rumput, seperti tanaman padi, tanaman gandum, dan semuanya dilahap habis oleh
belalang ini. Jadi belalang ini merusak seluruh perkebunan di tanah Mesir. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Dedek coba perhatikan gambar selanjutnya. Kita akan mengingat angka 8 di dalam gambar ini. Oke, kita lihat gambarnya. Bisa nggak menemukan angka 8 di dalam gambar belalang? Ya, mata belalang digambarkan seperti angka 8, sehingga memudahkan kita untuk mengingat bahwa tulah yang ke-8 adalah belalang. Tulah yang ke-9, gelap gulita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang kegelapan meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, Tuhan memberikan gelap gulita kepada orang-orang yang ada di Mesir. Tetapi orang Israel diberikan terang oleh Tuhan. Jadi dipisahkan antara gelap yang ada di Mesir dengan terang yang ada di tanah Israel, di tempat orang-orang Israel yang tinggal di Mesir. Dan sampai-sampai saking gelapnya, gelap itu pun dapat diraba, dapat dirasakan oleh manusia. Selama 3 hari terjadi kegelapan. Adik-adik suka nggak kalau lampu mati? Pasti semuanya nggak nyaman ya, merasa takut, tidak bisa melihat, bahkan ada yang menangis. Nah, itulah yang terjadi di tanah Mesir waktu itu. Mungkin bayi-bayi banyak yang menangis, orang-orang tidak bisa melakukan aktivitas selama 3 hari. Sungguh sangat mencekam keadaan itu. Dede bisa melihat angka 9 yang ada di gambar. Itu terdapat mata-mata ya, mata-mata yang ada di dalam kegelapan, dan kita melihat angka 9 sebagai penanda dan pengingat bahwa tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Ya, kita akan memasuki tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10. Ingat ya, tulah yang ke-10 adalah anak sulung di Mesir mati. Firman Tuhan berkata, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadap batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ya, tulah yang ke-10 ini adalah Tuhan mengirimkan kematian kepada anak-anak sulung di Mesir. Siapa saja yang mati? Ya, semua anak sulung. Anak sulung itu adalah anak yang pertama dari anak manusia sampai kepada anak-anak hewan. Yang pertama, anak hewan, anak manusia itu semua mati. Mati dengan tiba-tiba. Kita bisa bayangkan, pasti akan terjadi duka cita yang mendalam, banyak teriakan tangisan di tanah Mesir. Itu semua Tuhan berikan supaya bangsa Mesir boleh melepaskan perbudakan yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi kita sudah belajar bagaimana 10 hukum atau 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir oleh Tuhan. Sebagai penutup, dapatkah adik-adik menemukan angka 10 di dalam gambar ini? Ya,
Di situ ada gambar bayi dan ada dotnya ya. Kita bisa melihat bahwa mereka bayi-bayi sulung atau anak-anak sulung di tanah Mesir mati karena itulah yang dari Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Kita akan berdoa supaya kita boleh mengingat pelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat dan kami boleh setia kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah papa, berkatilah mama, berkatilah saudara-saudara kami, kakak kami, dan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan untuk beribadah dan kami boleh setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.